Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai program yang saya buat, yaitu dari program Game Snake. Jadi program ini itu merupakan implementasi permainan klasik Snake yang menggunakan bahasa pemrograman Python dengan library Pygame. Nah, program ini itu saya buat menggunakan pendekatan pemrograman berorientasi objek. Lalu di mana setiap komponen utama seperti ular, makanan, dan game ini dibagi ke dalam kelas tersendiri. Baik, jadi di sini yang pertama ada import pygame dan import random. Jadi sini adalah import library-nya, di mana import pygame ini tuh mengimpor library pygame, yaitu pustaka Python yang digunakan untuk membuat game dua dimensi, termasuk pengelolaan grafis, suara, dan input pengguna. Lalu di import random ini tuh mengimpor modul random yang digunakan untuk menghasilkan posisi acak bagi makanan atau food dari snake-nya ini di dalam permainan. Lalu ini ada pygame init, yaitu berfungsi untuk menginisialisasi semua modul yang ada dalam pygame sehingga siap untuk digunakan, seperti modul tampilan, suara, dan font. Lalu di sini adalah konstanta ukuran layar dan gridnya, yaitu di mana ada W500, blok 20, dan UI height-nya 40. Jadi W ini tuh menentukan lebar dan tinggi jendela permainan sebesar 500 pixel sehingga layarnya ini berbentuk persegi ya. Lalu di sini blok 20 ini itu menentukan ukuran setiap segmen tubuh ular dan makanannya. Jadi semua objek itu bergerak berdasarkan grid yang berukuran 20 pixel. Lalu untuk UI height-nya ini itu menentukan tinggi area user interface atau UI bagian atasnya tuh ya, nanti untuk digunakan untuk menyampaikan skor dan high score-nya. Jadi area ini tuh juga dianggap sebagai batas yang menyebabkan game over jika disentuh ular. Nah, jadi di sini nanti tuh saya membuatnya itu ularnya itu diberi batasan kanan, kiri, bawah, dan atasnya, yaitu batasannya ini tadi UI height. Baik, jadi di sini adalah pembukaan jendela gamenya. Jadi sini ada screen sama dengan Pygame display set mode. W, W ini adalah untuk membuat jendela permainan dengan ukuran 500 kali 500 ini tadi ya. Lalu di sini Pygame display set caption, yaitu Snake PBO memberikan judulnya. Lalu di sini ada Pygame time clock. Hal ini membuat objek clock yang digunakan untuk mengatur kecepatan frame rate atau FPS-nya agar permainan berjalan dengan stabil. Nah, lalu di sini itu ada definisi warna. Jadi di mana di setiap nanti di sini ada backgroundnya 25 25 25 untuk greennya 0 255 100. Jadi di sini tuh setiap variabel berisi nilai RGB, jadi red, green, blue, yang digunakan untuk mewarnai elemen permainan. Jadi ini ada background atau warna latar belakangnya, lalu ada green, lalu ada red, lalu white, grey, dan yellow. Green ini untuk warna tubuh ular, red ini untuk makanan atau food dari ularnya, white ini untuk warna text core-nya, grey untuk warna latar UI, dan warna yellow ini untuk text high score-nya. Nah, lalu di sini font sama dengan Pygame font sysfont ini yaitu membuat font standar dengan ukuran 30 untuk menampilkan skornya nanti. Jadi size-nya 30. Lalu untuk big font-nya ini atau Pygame font sysfont sama dengan Pygame font sysfont-nya ini itu untuk membuat fontnya yang lebih besar untuk menampilkan teks game over-nya. Jadi berukuran 40.
Lalu di sini tuh ada super kelasnya, yaitu masuk ke kelas game object. Jadi di mana eh, kelas game object definite self xy ini itu kelas game object ini mendefinisikan kelas dasar atau parent class. Jadi bagi objek dalam permainan. Lalu yang tadi definite self xy ini itu untuk konstruktor yang dipanggil saat objek dibuat. Lalu menyimpan posisi objek pada sumbu X dan Y. Jadi kelas ini itu digunakan sebagai dasar bagi snake dan footnya sehingga mengurangi pengulangan kode. Lalu masuk di sini ada class snake-nya. Jadi ini konstruktor. Jadi kelas snake game object itu mendefinisikan kelas snake yang mewarisi atribut dari game object ini tadi. Nah, di sini ada super init 200 ini jadi memanggil konstruktor game object ini untuk mengatur posisi awal ular di titik 200. Lalu self body, self x, self y ini itu menyimpan tubuh ular dalam bentuk list berisi koordinat atau elemen pertama adalah kepala ular. Lalu self direction block 0 ini tuh untuk menentukan arah gerakan awal ular yaitu ke kanan. Nah, terus di sini move atau methodnya. Jadi di sini tuh fungsinya untuk menghitung posisi kepala baru berdasarkan arah gerakannya. Jadi di sini ada self body insert null head ini menambahkan kepala baru di awal list. Jadi sehingga ular itu tampak bergerak maju. Lalu di sini ada juga method dari poptailnya. Jadi di sini untuk menghapus bagian terakhir tubuh ular. Lalu juga digunakan ketika ular bergerak tanpa memakan makanan sehingga panjangnya itu tetap seperti itu. Nah, terus di sini ada method draw yaitu untuk melakukan iterasi pada setiap bagian tubuh ular. Jadi menggambar setiap segmen sebagai persegi berwarna hijau pada layar nanti. Baik, jadi untuk kelas selanjutnya yaitu ada kelas food. Jadi di sini tuh sama ya seperti yang kelas snake tadi. Yang pertama sih ada konstruktornya yaitu untuk mewarisi posisi dari game object. Jadi sini tuh memanggil metode spawn untuk menentukan posisi awal makanan yang tidak bertabrakan dengan tubuh ular. Nah, terus di metode yang pertama ini ada dari metode spawn. Jadi di sini tuh untuk menghasilkan posisi acak untuk makanannya. Jadi di sini ada random range 0 way block ini itu untuk memastikan posisi berada pada gridnya. Lalu self y dan self x ini atau self x dan self y ini itu mohon maaf maksudnya ini untuk self y ini itu dimulai dari UI hack-nya seperti itu ya. Nah, jadi self Y dimulai dari UI high itu agar makanan tidak muncul di area UI-nya. Lalu di sini ada perulangan while true untuk memastikan makanan tidak muncul di tubuh ular. Nah, lalu selanjutnya ada method draw yaitu untuk menggambar makanan sebagai persegi merah pada layarnya. Nah, selanjutnya ada kelas game. Jadi ini untuk pengendalian utamanya ya. Yang pertama yang pasti ada konstruktornya yaitu kelas game ini. Nah, jadi di sini itu untuk membuat objek snake dan footnya. Lalu self running ini itu untuk mengontrol apakah game ini masih berjalan. Lalu self game over ini itu untuk menandakan jika kondisinya kalah. Maka self runningnya itu true dan game overnya itu adalah false.
Lalu untuk self core-nya ini untuk menyimpan skor saat ini. Lalu di high score ini untuk menyimpan skor tertinggi selama permainan berlangsung dari permainan sebelumnya. Nah, terus ini selanjutnya ada metode dari inputnya atau pengelolaan input. Nah, jadi di sini itu for event in Pygame event get ini yaitu untuk mengambil semua event dari pengguna seperti menutup jendela atau menekan tombol. Lalu if event type sama dengan Pygame quit, lalu self running sama dengan false, ini untuk menutup game ketika pengguna menekan tombol close. Menekan tombol close seperti itu. Nah, lalu di sini ada kontrol arah ular. Jadi if event k sama dengan Pygame k up, ini mengubah kondisi arah gerakan ular ke atas. Lalu kondisi tambahan mencegah ular berbalik arah secara langsung. Jadi tidak bisa langsung ke belakang seperti itu. Hanya bisa ke kanan dan ke kiri. Jadi logika serupa ini diterapkan untuk tombol down, left, dan right-nya. Nah, di sini karena ini perulangan ya, jadi else. Jadi jika event k sama dengan Pygame kr ini, jadi jika game over, lalu itu menekan tombol R, itu akan memperbarui high score-nya jika skor saat ini atau saat dimainkan itu lebih tinggi dari skor sebelumnya. Lalu membuat ulang objek snake dan food-nya dan untuk mengatur ulang skor dan status permainan. Nah, di sini ada self.snake move head sama dengan self snake body 0. Jadi di sini itu metode update untuk logika permainannya. Jadi untuk menggerakkan ular dan mengambil posisi kepala terbarunya. Nah, lalu kode di sini, if di sini itu untuk mendeteksi tabrakan. Jadi, jika game over terjadi, itu jika ular itu menabrak dinding kiri atau kanan dan ular menabrak dinding kiri atas atau bawah. Nah, ular ini itu juga bisa mati jika menabrak tubuhnya sendiri. Lalu juga menabrak area UI ya yang atas tadi. Nah, jika emang tertabrak, maka dia akan game over, true, dan otomatis dia akan meretun. Nah, jadi di sini itu ada untuk mendeteksi makan, effect sama dengan self food x self food y ini. Nah, jadi di sini jika kepala ular itu menyentuh makanan, maka makanan muncul kembali di lokasi baru. Lalu skornya akan bertambah 1 dan panjang ularnya bertambah karena ekornya tidak dihapus. Nah, maka dari itu self score-nya plus sama dengan 1. Nah, lalu di sini ada else self snake poptail. Jadi ini jika tidak makan, ekor dihapus sehingga panjang ularnya itu akan tetap. Nah, lalu selanjutnya ada draw UI self ini. Jadi ini adalah merupakan metode ya. Jadi yang pertama ada di sini ada Pygame draw red, screen gray, lalu 00 WUI hack ini. Jadi untuk menggambar latar belakang UI di bagian layarnya, di bagian atas layarnya. Lalu di sini ada score tag sama dengan font render, lalu ada hexcape-nya juga. Jadi di sini untuk membuat text score dan high score-nya. Dan di sini ada screen build, jadi score text 1010, high text-nya 250-10. Ini tuh untuk menampilkan teks tersebut pada layar. Nah, terus selanjutnya ada metode dari dev draw ini. Jadi screen fill background ini untuk mengisi layar dengan warna latar belakang. Lalu ada self snake draw, ada food draw, dan juga draw UI. Jadi untuk menggambar semua elemen dari permainannya. Nah, terus di sini ada self game over. Jadi ini jika permainan berakhir,
itu akan menampilkan pesan ini. Dia game over, lalu ada juga pesan tekan R untuk ulang. Nah, lalu di sini ada screen build over text, ada 170, 230, dan uh, info teksnya 150, 270. Ini adalah uh, untuk menampilkan pesan game overnya dan instruksi restartnya. Jadi di ukuran ini. Nah, lalu di sini ada Pygame Display Flip, ini itu untuk memperbarui seluruh tampilan layarnya. Lalu di sini ada DevRun, yaitu atau metode run game loopnya di sini ya. Jadi ada while, self running, clock tick 7, self input, self update, dan self draw. Nah, jadi while self running itu untuk menjalankan permainan secara terus menerus. Lalu clock tick 7 ini untuk kecepatan ya permainan. Jadi ini kecepatannya adalah 7 frame per detik. Lalu di sini ada untuk memanggil metodenya, ada input, update, dan juga draw. Secara berurutan memanggilnya. Lalu di sini ada Pygame Quit. Jadi untuk menutup semua modul Pygame setelah permainannya selesai. Lalu di sini untuk menjalankan Pygame-nya. Dari game sampai dengan game, lalu game run. Jadi untuk membuat instance dari kelas game, lalu memulai permainan dengan memanggil metode run. Seperti itu. Baik, segini saja ya penjelasan dari program Snake Game yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.